teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Oke lah, jadi langsung oke. Oke kok nggak butuh panggung. Sudah nonton? Butuh punggung. Butuh punggung. Apa tulang punggung? Pas banget tuh. Cuman gara-gara tontonan yang Usi sarankan, rekomendasikan, aku jadi mikir-mikir nih. Ya, soal tulang punggung ya. Iya. Tapi udah nonton toh? Udah seru. Bagaimana? Aku baru sampai episode 9, oke lah. Tapi yang berwenang untuk menjelaskan kayaknya Usi. Dari judulnya aja udah ini banget ya. Love featuring marriage and divorce. Ya astaga, ini sampai disemutin aku. Semut tahu yang manis-manis tahu. Iya Usi itu ini banget ya, dua sisi mata uang kayak gitu ya maksudnya. Antara pernikahan dan perceraian, masyarakat. Aku nontonnya aja deg-degan loh. Gimana itu, coba Usi gambarkan dulu cerita buat teman-teman yang belum nonton, kemana aja lu. Orang waktu itu kakak Iya juga ini nonton tuh kakak Iya love ini. Enggak, orang udah kawin semua itu. Iya. Loh, ini kan pelajaran hidup aja, sekedar melihat aja. Bener. Jadi buat teman-teman barangkali ada yang belum menonton ya, ini gambaran besarnya aja nih. Jadi film Love featuring Marriage and Divorce itu sebenarnya mau mengisahkan tentang 3 pasangan suami istri ya. Di mana mereka punya latar belakang yang kurang lebih sama dalam pemahaman bahwa masing-masing punya pekerjaan, masing-masing mapan gitu ya. Terus kemudian ibaratnya mereka juga punya prinsip dalam kehidupan perkawinan yang baik juga gitu ya. Tapi mereka berada di ambang kehancuran gitu ya, kehidupan perkawinannya gitu. Dan di ambang kehancurannya itu yang aku nggak habis pikir itu adalah karena hal-hal yang kalau aku menonton itu kok alasannya itu sih gitu ya. Kok alasannya sepele. Contoh. Iya. Yang pertama tuh alasannya karena istrinya itu adalah first love-nya dia. Jadi ada juga yang nikah dengan cinta pertama ya. Itu makanya nih mungkin langsung deg-degan ya sudah. Iya, jadi dia udah merasa bahwa dari sejak 30 tahun yang lalu tuh aku sudah sama kamu dan udah menjalani kehidupan perkawinan kurang lebih 20-an tahun. Astaga, bosan kan. Gitu ya maksudnya. Dan mungkin bosan nggak terlalu nyata disampaikan ya, tapi sampai dibilang gini, masa aku ngelihat sedikit aja yang lainnya nggak boleh, masa aku mau pergi aja nggak boleh. Maksud Anda? Gitu. Dia udah punya anak. Ngapain komitmen? Udah punya anak lagi. Aku pura-pura nggak tahu ya. Iya. Oh iya betul, punya anak. Udah punya anak besar lagi. Udah besar gitu kan. Dan aduh, itu kalau teman-teman nonton dan lihat reaksi anaknya betul-betul terpukul luar biasa gitu ya. Jadi malu ya sebenarnya. Jadi malu sebagai orang tua, malu sekali gitu. Apalagi nih kepala keluarga ya. Terus kemudian yang lain pun sama ya itu ya, kadang-kadang mungkin menurut kita tuh kayaknya hal yang kok alasannya begitu, kayaknya remeh banget gitu ya. Tapi di satu sisi jangan sampai itu memang menjadi bagian dari realita dalam kehidupan perkawinan ketika dia berharap bahwa kehidupan jasmaninya dia juga terpenuhi gitu ya dari istrinya. Misalnya istrinya peka untuk menyiapkan sarapan begitu kan, untuk melayaninya lah ya. Grab food. Iya ya, aku sebagai perempuan yang nggak bisa masak, aku agak tersinggung itu. Itu dia. Iya, dan aku memang sempat waktu pas nonton itu aku mikir gini, kacau ini kalau seandainya ada yang membangun rumah tangga terus dia belum membekali diri dengan kesetaraan. Dunia masak memasak, dunia begitu masak. Ya, kesetara. Iya.
Betul. Kalau nggak bisa masak seolah-olah Iya, gitu ya. iya gitu Gara-gara ya. kita nggak bisa masak, rumah tangga hancur. Kalau Astaga. soalnya kan kalau nggak salah petuah orang-orang tua dulu tuh kan sentuhlah hati suamimu dengan perutnya. Iya loh. Oh, betul nggak bisa. Duh. Petrus nggak bisa masak, gawat ini. Kalau dalam film itu, aduh, kayak begitu gitu ya. Dan bahkan ada yang saat ini kehidupan perkawinannya dalam cerita itu nggak tahu, kita belum tahu nih karena masih berjalan ya teman-teman, episodenya belum tahu nih dia gonjang ganjingnya ini sampai sejauh mana, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang Terlihatnya pastinya romantis, tapi terlihat romantis, sangat ideal, rumah tangga yang ideal sekali ya dijalani. betul. Pokoknya bagus, berasal dari keluarga berada, tapi ya who knows gitu. Itu Patricia. Cuman aku nggak sepakat ya. Maksudnya gini, Nah, ya. memang mereka pakai banyak kalau alasan dicari-cari mah ada. Semua orang pasti punya alasan untuk dia melakukan sesuatu, baik atau buruk, Ya. itu pasti kita bisa cari-cari alasan. Tapi kalau misalnya kita sudah komitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga, ataupun bagiku ya, komitmen menjalin relasi, harusnya yang begitu-begitu tuh nggak ada gitu. Betul. Sepakat aku. Iya, harusnya kita jalani dalam kesetiaan, sekalipun lu lagi. 4L. Bagus kalau rumahnya ada kamar masing-masing. Saya di ruang kerja dulu, kalau sempit misalnya ketemunya cuma satu kamar, ketemunya dia betul ada bosan. Tapi jangan cari jalan keluar sendiri yang menyelamatkan diri sendiri, tapi jalan keluar bersama harusnya. Betul. Ini kalau teori sih mudah ya, tapi memang yang ngejalaninnya sulit. Tapi ngomong-ngomong soal perselingkuhan yang terjadi, Usi ada di pihak mana nih? Yang selingkuh atau yang diselingkuh? Bukan, maksudnya gini, pertanyaannya salah. Kesannya tuh kayak Usi sekarang lagi mengalami perselingkuhan juga gitu ya. Atau aku maunya diselingkuhin dong, enggak? Maksudnya tapi kalau kita lihat kata selingkuh, pahit-pahit. Kalau kita mengalami situasi di mana kita bisa selingkuh atau pada akhirnya mungkin kita diselingkuhin, Usi lebih milih yang mana? Ya, sebenarnya kalau kemudian ditanyakan kepada kita pilihannya yang mana, ya secara pribadi pasti kita nggak mau ya. Nggak mau dua-duanya. Nggak mau dua-duanya, tolak dalam nama Yesus lah ya. Jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Karena apa? Karena mau selingkuh ataupun diselingkuhi, aku nggak melihat sisi baiknya sih, Pat. Oh ya, Ya, benar. maksudnya dalam biarpun dibilang yang itu jalan yang terbaik, aku agak jalan terbaik model bagaimana begitu. Jalan terbaik menurut siapa? Iya gitu loh. Jadi dan menurutku berbicara tentang kita mau pilih yang mana, selingkuh atau diselingkuhi, mungkin aku mau melihat bahwa sebenarnya bagaimana kita mau memaknai satu relasi dengan pasangan begitu ya. Makanya kalau seandainya dibilang karena ponakanku bilang itu kan film tentang orang yang udah nikah gitu ya. Enggak, karena bicara soal komitmen itu justru mulai dari hal-hal yang kecil kan. Betul. Ketika kita menjalin persahabatan mungkin, apalagi kalau kita sedang menjalin pacaran gitu ya. Itu kan sesuatu yang memang harusnya sudah menjadi rambu-rambu ya, bahwa hal-hal seperti itu tuh bisa menjadi tantangan, bisa menjadi bagian dalam kehidupan relasi kita dengan pasangan gitu. Nah kalau seandainya kayak lagi aku kalau disuruh pilih nggak ada yang mau, aku pikir nggak ada yang mau ya, aku nggak mau ya. Karena Usi sudah berumah tangga ya, jadi itu pilihan yang efeknya nanti ke betul. Karena seberapapun cobaan tantangan yang ada dalam kehidupan perkawinan, sebaiknya justru itu menguatkan gitu ya, menguatkan relasi gitu ya. Jangan ketika punya tantangan gue lagi jenuh nih gitu ya,
Terus kemudian kita mati kreativitas gitu ya. Kita nggak berpikir bagaimana cara kita mengatasi gitu, dan kemudian kita harus mencari jalan keluar, dan jalan keluar kita tuh bisa saja salah gitu ya, dengan mencari wila atau pila gitu ya. Apa itu will pil? Ketahuan banget zaman kita ya. Wanita idaman lain, pria idaman lain. Mohon maklum ya teman-teman ya. Terlihat paling nyata berapa usia kita dari singkatan-singkatan atau kata-kata yang kita gunakan ya. Oke. Udah di zaman kami tuh udah keren banget itu. Kalau seandainya zaman kita nggak ada yang tahu istilah itu, mana aja loh. Main lu kurang jauh, pulang lu kurang malam. Apa terus sih? Main lu kurang malam, ya betul juga. Iya, kayak begitu. Jadi kenapa pilihannya nggak daripada gue selingkuh atau diselingkuhi, kenapa pilihannya nggak ya lu ngobrol aja bagus-bagus lah sebelum lu berada dalam komitmen, apalagi dalam kehidupan perkawinan ya, supaya betul-betul ketika, karena ya itu bagiku, bagi iman kita ya, yang namanya perceraian itu kan sangatlah dihindari gitu ya. Oleh karena itu dalam berbagai tahapan membangun kehidupan perkawinan itu sangat perlu dasar-dasar yang kuat, dan memang nggak mudah ya. Aku mungkin baru 7 tahun ya Pet ya menjalani kehidupan perkawinan, itu perjuangannya juga luar biasa gitu ya. Bagaimana kita membangun rumah tangga dengan 2 kepala, tapi kita harus menyatukan hati, menyatukan visi misi kita dalam membangun kehidupan keluarga. Itu banyak juga kita punya pergumulan, apalagi yang sudah puluhan tahun gitu ya menjalani kehidupan perkawinan. Dan itu pasti ketika ada keadaan selingkuh, baik itu dia yang diselingkuhi ataupun dia yang melakukan perselingkuhan, itu sakit banget gitu. Itu iya, karena yang selingkuh pun pasti nggak tenang. Betul. Banyak hal, banyak cara supaya misinya tercapai begitu ya. Dia juga harus pintar-pintar menggunakan segala macam peluang yang ada supaya dia punya kesempatan untuk berselingkuh misalnya. Tapi memang benar sih, maksudnya ini bukan, teman-teman, ini bukan bicara soal hal ini nggak baik kalau di perkawinan aja. Dalam relasi apapun, termasuk khususnya dalam pacaran, orang kan kadang-kadang bilang nggak apa-apa lah, zaman pacaran biarin aja puas-puasin. Nanti nakalnya. pas nakalnya, nanti pas nikah udah aman, dia baik. Ya alhamdulillah, puji Tuhan jika itu yang terjadi. Kalau itu kemudian jadi kebiasaan kan udah baik. Lebih baik kita, kalau kita tahu dari sebelum menikah ya udah putuskan itu, pilih. Maksudnya harus juga tega-tegaan sama diri sendiri. Secinta-cintanya kita, kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang doyan ya. Betul. Ya, kalau 1 kali hilaf. Kalau 2, 3, 4 berkali-kali itu doyan namanya gitu. Apa itu? Lagi nyari kata ya biar ada afafnya. Supaya dapat terimanya ya. Supaya dapat terimanya. Tapi memang, maksudnya kalau aku disuruh milih misalnya usia dalam relasi ya, ya kalau misalnya pas menikah ya mudah-mudahan enggak. Tapi kalau itu sampai terjadi, misalnya lebih baik aku yang ada di pihak diselingkuhi gitu. Jadi bukan dari kalau harus memilih ya, kalau bukan harus memilih. Kalau melihat situasi lah. Iya. Kalau kenyataan yang ada itu, berarti kan aku memutuskan untuk aku nggak mau jadi orang yang berselingkuh untuk alasan apapun. Kalau itu. Tapi gitu ya, diselingkuhi itu kan dampaknya besar sekali. Kita jadi orang yang nggak pede, minder, underestimate. Aku salah apa? Karena orang yang selingkuh dia pasti akan menyalahkan pasangannya. Kamu sih nggak gini. Kamu sih dulu langsing, sekarang dulu ganteng, sekarang gentong. Ya kan? Kamu sih ya gitu kan gitu. Betul. Ya kayak apa? Misalnya kayak perempuan, kita nih udah nggak bisa melawan gaya gravitasi bumi kalau sudah 30-an, coy. Mohon maaf ya. Emang gimana caranya melawan gravitasi? Kan kalau masih muda kan ini kencang. Kalau sekarang kan semua turun kan ya. Mau ya ada ada skincare. Tapi gaji situ berapa?
Tuh, kalau memang Syukur-syukur ada ya. bisa pasang wifi ya. Aku belum nih, makasih loh untuk soundingnya ya, tolong dimensi. Tapi Betul. jadi maksudnya yang gitu-gitu tuh harus dimulai, komitmen hati itu harus dimulai dari kita mau orang lain jadi pacar kita, atau menerima atau mengambil orang lain jadi pasangan kita gitu. Ya. Harus dimulai dari saya mencintai Tuhan dan karena itu saya mau menjaga kesetiaanku padanya, kan harusnya begitu. Betul. Tapi kalau kita pakai alasan atau bahkan kalau dia lu jual gue beli, masih itu doang yang bisa selingkuh, gue selingkuh. Kan keliru. Betul. Gak selesai perang selingkuhnya. Menarik. Iya, kalau aku juga sepakat sih kalau tiba-tiba dalam keadaan yang begitu ya, karena mungkin aku nih termasuk yang sangat mendalami Matius 7:12 Pet. yang berkata segala sesuatu hafal dong. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian gitu ya. Jadi karena aku tidak mau diselingkuhi misalnya gitu ya. Ya aku belajar untuk menjaga kesetiaan, menjaga komitmen gitu ya terhadap pasanganku. Bagaimana aku juga harus punya andil. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk juga punya komitmen yang sama dengan kita gitu ya. Tapi setidaknya kita yang menjadi pribadi yang betul-betul menjaga komitmen, menjaga kesetiaan dalam relasi gitu ya. Karena kalau kita ya akhirnya dia memilih untuk menyelingkuhi kita ya itu pilihannya dia. Cuman ya itu tadi yang Diko bilang benar. Waktu berpulihnya kita juga itu bukan waktu yang singkat ya. Karena pada akhirnya kita bisa merasa rendah diri gitu ya. Tapi time flies and time heals. Ya. Orang yang diselingkuhi dia bisa ya, puji Tuhan ya kalau dia dikelilingi dengan orang-orang yang sayang sama dia. Lalu self love, self esteemnya juga kuat gitu. Dia akan jadi orang yang bisa berpulih, berdamai, lalu kemudian melanjutkan hidup sendiri, nggak apa-apa. Atau mungkin nanti Tuhan hadirkan orang lain kalau kita pacaran, lalu ada yang lebih baik Tuhan hadirkan. Tapi jangan salah teman-teman, orang yang selingkuh pun dia akan jadi orang yang, kalau kata Yakobus 1 ayat 8 usia Gue suka gaya lo. Dua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, kan gitu. Yes, betul. Mau bicara model apapun, mau bilang kayaknya ini yang cinta deh, yang kemarin ya keadaan akhirnya menikah, saya baru pernah ngerasain kayak gini, nggak bakal tenang kalau mendua hati. Gitu. Pertama udah pasti pulsa harus beli lebih. Atau mungkin handphone harus dua. Satu nomor, oke sekarang SIM card 2 kan, bisa SIM 1, SIM 2 gitu ya. Ribet nggak sih gitu? Orang yang selingkuh bagiku itu adalah orang yang paling ribet sedunia. Kenapa sih nggak fokus teman-teman? Kenapa sih nggak hanya satu untuk kemudian itu disyukuri gitu? Kenapa sih harus aku nggak percaya kalau punya lebih, yang penting adil itu nyata. Kita mendua hati aja udah membuat orang lain sakit hati dan itu wujud ketidakadilan gitu. Bagaimana kita bisa membagi diri? Satu aja nggak habis-habis gitu loh. Betul. Satu aja belum tentu dia perlakukan secara adil. Benar ya kan? Gitu, betul. Dengan pekerjaan, dengan pergaulan teman-teman, dengan keluarga. Benar. Jadi kayak Usi tadi bilang, kalau memang jenuh, bosan, ya kreatif gitu. Ada banyak hal yang bisa dibaharui. Kamu nih bau ini terus, koyo cabe, bau balsam. Ya namanya udah nenek-nenek. Ya misalnya apakah kamu juga pakailah balsamnya misalnya, atau lebih senang bau apa gitu, belajar mencintai misalnya. Pilihin gitu ya, ke pulang kerja ke mall, pilihin apa yang lebih enak nih, aromaterapi yang bisa merilekskan. Benar, betul. Daripada kamu pakai koyo cabe, mending apa ya, pakai yang lain misalnya, atau ada yang oil itu yang aromaterapi. Aduh, kita jadi promosi teman-teman punya jualan ya. Tapi
Dan itu kan harganya nggak murah. Berarti Betul. kan misalnya pasangan kita pakai koyo, harus pikir. Berarti dia usaha supaya dia tidak punya pengeluaran Iya, lebih untuk betul. kesehatannya. Bersyukur. Iya, betul. Iya dong, kalau pasangan kita lebih memilih pakai itu karena dia mikir daripada keluar uang Iya. banyak, Masih banyak kebutuhan yang lebih masih penting. banyak kebutuhan lain. Kadang-kadang kan kita suka gitu. Iya. Enak ya pakai masker sekarang, jadi nggak perlu lihat lipstiknya. Iya. Kita sekarang nih ada COVID ini ya bukan blessing in disguise sih, aku nggak terlalu suka Iya. pakai frasa itu karena kesannya kayak kita bersyukur ada COVID. Iya. Tapi COVID bisa jadi alasan sebenarnya. Nggak bisa kemana-mana, iya kami nggak liburan soalnya COVID. Nggak ada uang. Sing ada kepeng, nangarung kepeng, iya kan? Ya nih pakai masker enak ya, jadi nggak kita percuma pakai lipstik nih karena pakai masker, padahal lipstiknya udah habis. Ya kan? Coba perhatikan deh para suami atau para istri yang dilakukan pasangan atau para teman-teman yang punya pacar. Doi. Doi. Ya biasanya kalau pacar menampilkan yang terbaik ya, versi terbaik dari dirinya. Tapi coba perhatikan, misalnya diajak makan, aduh nggak enak keluar ada COVID, kita makan di rumah aja. Bisa jadi itu karena dia nggak punya duit, kasihan. Betul. Pahamnya. Atau dia lagi nabung untuk hubungan kalian ke depan, untuk langkah selanjutnya. Betul. Untuk pernikahan kan gitu. Ada yang kok kamu nggak pernah kasih hadiah Valentine, nggak ada hadiah, mungkin dia lagi nabung untuk pernikahan kalian. Positif kan gitu. Kok gitu ya? Benar ya, benar. So sweet ya. Soalnya aku kalau pacaran nggak pernah nuntut apa-apa. Betul, artinya ya kita yang seenaknya kita aja. Kalau pas lagi kita yang traktir ya ayo, kalau dia lagi pengen traktir ya ayo aja gitu ya. Maksudnya easy going aja sih sebenarnya, nggak ada tuntutan satu dengan yang lain gitu ya. Benar. Dan itu yang memang menurutku juga menjadi salah satu faktor ya. Ketika memang kita nggak bisa mengendalikan diri gitu ya, karena ya yang namanya godaan begitu kan mesti ada ya Pet ya. Benar. Mesti ada ya, kita pasti pokoknya ada. Kalau dibilang kalau aku baru dapat kalau nggak salah ya, kalau misalnya contoh nih, kalau suami dalam rumah itu milik kita, kalau dia sudah melangkahkan kaki keluar dari rumah berarti dia sudah milik dunia. Aduh, artinya kita tapi itu. Tapi diterima dengan positif ya. Iya, artinya bahwa dia sudah dalam keadaan di mana dia sudah harus betul-betul mawas diri ya. Artinya dia sudah tidak dalam kebersamaan dengan keluarga, artinya dia milik dunia ya, dia bekerja ya, dia bergaul, tapi bagaimana kemudian juga dia harus mampu menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya gitu. Sekalipun dia tidak berada di rumah, misalnya karena pekerjaan atau pergaulan begitu. Kayak gitu. Betul. Sama kayak gini Usi, maksudnya kadang-kadang ya ketika kita memilih untuk selingkuh, akhirnya kan kita cari tahu ya. Maksudnya kadang-kadang orang yang diselingkuhi dia bakal cari tahu siapa sih sih selingkuhannya, bagaimana orangnya, lalu kita pasti akan membandingkan untuk mempertandingkan gitu. Yang dia sama gue lebih cakep mana gitu. Aku paling kesel tuh kalau aku selalu manisan lu sih Pet, tapi langsingan dia. Itu kayaknya jelek. Itu jujur sih, itu jujur. Tapi kan gitu ya, maksudnya kita pasti akan membandingkan. Kita akan, terpuruk. Kenapa sih nggak diomongin gitu? Kan lebih enak yang kamu tuh terlalu cemburuan, sini aku bilang. Aku nggak mungkin gini. Jadi tenang-tenang aja misalnya gitu. Atau diajak ngomong, kamu nih kayaknya gendutan deh, nggak baik untuk kesehatanmu. Gitu misalnya. Atau aku motorku kan kecil nih, kalau kamu kan joknya kan kesian, misalnya gitu, kan enak diomongin. Soalnya jadi kita punya motorku. Oh iya, make sense. Tapi ada yang orang gemuk karena memang sakit gitu, memang ada menggunakan suplemen atau suntikan hormon yang akhirnya dia nggak bisa langsing, misalnya itu wajar. Atau ibu-ibu yang pakai KB, mau nggak mau pada akhirnya dia gemuk. Lu pikir dong, dia ngelahirin anak lo gitu.
Masa yang gitu-gitu nggak bisa ditolerir, Iya. lalu kemudian cari yang lain, itu kan aneh. Kamu coba pagi-pagi tuh nggak usah teriak-teriak misalnya, atau langsung pergi coba romantis sedikit sama kita misalnya, atau pada saat pacaran. Tahu sih, Ya. namanya orang Ambon ya. Tolong bangunin aku ya jam 5. Aku bangunin ya. Bangun udah jam 5. Ayo cepetan. Ya yang bener kek. Nggak Oh ada yang bener ya. Jadi kan kita nggak ada tahu kan. manis-manisnya. Oh, nggak ada manis-manisnya, nggak ada manis-manis. Oh berarti selamat pagi. Ayo bangun yuk. Ya hilang. Tapi itu kan semua bisa dilatih ya. Betul. Bisa dilatih, bisa dikomunikasiin sebenarnya. Kalau dikomunikasiin kan kita sama-sama bisa memperbaiki diri. Asal jangan cuman dari situ aja. Situ nuntut perubahan sementara situ nggak berubah. Iya. Situ nuntut pengen cewek, misalnya yang teman-teman yang mau pilih pacar gitu ya, atau pilih istri misalnya, harus perempuan yang rambut panjang, ini putih kulit mulus, glowing. apa namanya langsing, ya siap-siap dengan skincare-nya nanti. Iya. Bisa bayar enggak? Betul. Atau situ bodinya kayak Lee Min Ho. artis-artis sih, Lee Min Ho nggak? Iya, nah udah buncit-buncit juga nuntut orang yang ini kan gitu. Maksudnya sadar-sadar diri lah, tahu diri itu dalam maksudnya kalau memang itu cinta, kan kita cinta ya cinta aja tuh sih ya. Kalau memang itu cinta ya kita ya udah berproses bersama-sama kayak tadi Usi bilang juga. Itu penting, itu proses bersama. Karena aku mungkin mau tambahin yang soal proses bersama itu ya. Kenapa sih kita harus melihat yang lain kurang tuh sementara kita merasa bahwa kita ini udah oke-oke banget gitu ya. Dan bukankah kita juga punya peranan gitu ya, punya peranan untuk mendukung dia. Benar. Artinya gini, di satu sisi kita bukan mau bilang kita mau ubah dia seperti apa yang kita mau gitu ya. Maksudnya nggak begitu juga. Tapi bagaimana apa yang menjadi goalsnya itu goals yang memang udah dibicarakan dari hati ke hati. Misalnya contoh waktu aku mau merit deh. Ini share sedikit aja ya. Mungkin kesannya orang mikirnya dia mungkin nggak mau malu kali misalnya gitu ya. Tapi kalau Bung selalu bilang begini, ini bukan persoalan aku mau dikasih lihat ke orang-orang bahwa aku punya calon istri ini langsing, enggak. Aku nih cuma mikir, nih jangan sampai nanti ini orang ribet, fitting berulang-ulang, ubah terus jahit. Ya udah langsing banget tuh, asli. Itu diet total kayaknya. itu beda tipis antara diet sama hemat. Gak apa-apa sih, gak ada ya. Iya, tapi di satu sisi jadi motivasi gitu ya. Iya. Akhirnya aku jadi berpikir untuk mengatur pola makan gitu ya. Dan betul, dan dia bilang percaya sama aku. Orang yang akan paling senang ketika itu terjadi adalah kamu. Iya. Aku nih penikmat aja kata dia. Aku nih penikmat aja kata dia gitu kan. Karena pada akhirnya kamu mau mendengarkan masukanku atau enggak itu kembali kepada kamu. Cuman jangan kamu pikir ya aku mau nikahin sama kamu tuh karena kamu tuh langsing, bukan gitu. Tapi supaya kamu tuh nggak ribet dengan gaunmu. Terus kamu menunjukkan body goals terbaikmu lah, body terbaikmu lah ya di hari bahagiamu gitu. Berarti gitu. Dan bagiku itu motivasi, dan aku pun nggak percaya itu terjadi, Pet, gitu loh. Maksudnya, dan memang mungkin itu ya karena tidak ada bahasa tuntutan. Ya, jadi jalani dengan suka hati, suka cinta. Jadi berusaha mencerna, maksudnya dia gini gitu ya. Kita nggak kemudian juga meresponnya dengan tersinggung gitu ya. Tapi bagaimana kita menjalaninya tuh dengan sepenuh hati gitu ya. Benar. Sampai nanti kadang-kadang bilang gitu, ya ini aku juga udah berhenti makan. Udah, kalau memang lapar makan aja. Jangan tahan-tahan juga, nanti sakit. Jangan cuma karena pengen ini terus kemudian kita juga jadi ibaratnya nggak mikirin kesehatan juga gitu ya. Jadi bagus sekali kalau seandainya ketika kita rasa ada yang gak beres nih dalam relasi, ya bicaralah. Dan pasti ada solusi. Tidak mungkin tidak ada solusi, Pen. Iya. Kalau kita memang bicara dari hati ke hati. Apalagi semua kadang-kadang memang
deadlock ya, maksudnya kita kadang-kadang pada akhirnya memilih atau mungkin sepakat untuk tidak sepakat dan lain sebagainya, tapi pahami bahwa ini bagian dari relasi yang harus kita usahakan bersama. Kalau misalnya nggak cocok ya putus. Kalau masih pacaran, kalau sudah menikah kan nggak bisa ada pilihan. Enak banget bilang ya udah kita udah nggak cocok lagi lalu cerai gitu aja. Nggak gitu. Kalau kita bisa komunikasi lalu butuh orang-orang di sekitar. Kalau memang butuh orang lain, butuh pendeta atau mungkin sahabat atau secara khusus ya paling penting ya Tuhan ya. Lalu diajak ngomong, jangan ketemu dengan orang yang memang udah biasa juga. Biasa selingkuh juga. Iya kan? Betul. Salah-salah datang ke orang ketemu ini. Ketemu orang salah loh. Langsung Betul. akhirnya oh iya nggak apa-apa, gue juga nggak suka sama istri gue atau suami gue, nggak apa-apa. Selingkuh itu kan kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan bukan selingkuh namanya. Itu kan aneh. Maksudnya, apa namanya kalau nggak ketahuan? kalau nggak ketahuan selingan ya. Kuhnya enggak. Nanti kalau sudah ketahuan baru ada aku. Aduh, ada. Jadi dan sebenarnya gini ya, seharusnya ya kita sebagai teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau lari ke ranah spiritual gitu ya, kita harus memilih dong menjadi orang yang berani berbeda ketika dunia memilih untuk carut marut dalam perselingkuhan, dan itu biasa. Itu menjadi tema yang umum. Kalau nggak selingkuh nggak viral. Kalau nggak ada orang ketiga nggak seru dunia ini. Ya mari kita bikin tren baru. Jadi orang-orang yang setia, harusnya kan begitu pilihannya. Karena Amsal 20 ayat 6 bilang Amsal 20 ayat 6 bilang banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Mau. Iya kan gitu. Kita pengen ketemu dengan orang-orang yang setia. Kadang taat di awal dengan segenap hatiku di awal, tapi setianya nanti dulu. Komitmen sulit banget dipenuhi ya sama kita semua. Nah mari bikin tren baru bahwa kalau kita punya relasi, pacaran, menikah, kita jadi anak-anak Tuhan yang siap berkomitmen untuk setia. Itu keren banget. Jadi jangan, kalau nggak selingkuh tuh nggak keren, jangan gitu. Jangan begitulah. Justru ketika dunia justru setia itu yang keren. Gitu ya. Justru kalau dunia sedang hilaf, jangan kita ikutan hilaf kan gitu. Pokoknya keledai aja binatang paling bodoh Usi. Iya kan? Binatang paling bodoh katanya gitu ya. Nggak bakal jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ya, betul. Dia kayak kemarin gue udah jatuh di situ. Nggak bakal. Gue lihat lah masa manusia. Katanya situ pintar katanya. Punya hikmah. Tapi kok jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Jangan berarti bilang kalau gitu bikin lubang baru. Jangan bikin kesalahan yang sama. Ya udah bikin kesalahan yang lain ya jangan. Kalau bisa jangan salah lah. Iya. Betul. Benar. Artinya begini juga, teman-teman, bahwa memang kita nggak bisa pungkiri dalam relasi itu banyak tantangan, dan kita juga bisa terjebak pada hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi sekali lagi, kita menjalin hubungan tuh kenapa sih gitu ya? Betul. Emang kita ketika menjalin hubungan itu karena sesuatu yang memang kita udah pikir, oh gue jalan sekian bulan gue selingkuh gitu ya. Atau gue jalan sekian bulan gue akan diselingkuhi. Kita udah nggak mungkin gitu ya. Jadi sebagaimana kita membangun rasa itu dengan baik, ya kalau memang ada sesuatu yang menurut kita bisa membuat kita tidak nyaman, yang ngobrol putus tadi yang Pet udah bilang, putus saja. Lebih baik tegas di situ. Di situ ya, daripada kita kalau diselingkuh itu kan udah putus, terus ada orang lagi yang dibandingkan dengan kita. Aduh, itu kasihan sekali gitu. Itu menyakitkan banget gitu. Dan untuk mereka yang dalam hidup perkawinan ya, berjuanglah untuk terus mengingat janji mula-mula gitu ya.
Ya. Janji mula-mula, ingat janji mula, ingat cinta mula-mula, kenapa kita mau mengambil komitmen untuk hidup bersama, dan biar itu yang menjadi motivasi kita untuk terus bertahan sampai akhir gitu ya. Benar. Jangan karena gue menikah dengan first love gue, terus ya gue kemana aja, padahal gue mungkin bisa pacaran sama yang lain-lain dulu sebelum, ya janganlah. Kalau sudah dalam kehidupan perkawinan, mari kita sama-sama belajar melatih diri untuk terus setia gitu ya. Ya. Nggak enak deh kalau kita tuh hidup dalam serong hati tuh nggak enak Benar. banget gitu ya. Semoga semoga Petrus ketemu orang yang setia. Amin. Usi juga ya. Aku setia sampai akhir hayat. Selalu setia sampai maut memisahkan. Amin. Tapi aku penasaran. Ya. Dengan jawaban Usi ini mungkin terakhir kali ya. Ya. Seandainya. Ya. Seandainya. Amit. Udah deg-degan ya. Seandainya Usi diselingkuhin, cerai kah atau bertahan? Yang pastinya tidak ya. Maksudnya tidak. Ya. Tidak dalam Seandainya. tidak. Seandainya sekali lagi kami sangat bangga. Aku bisa bilang gitu ya. Kami sangat bangga ketika kami bisa bicara dari hati ke hati. Kita nggak bisa juga menjamin bahwa ke depan kita jalannya seperti apa, kita nggak tahu ya. Ini gue udah gelagap. Aku paham. Gitu ya. Cuman artinya kita mesti mendengar. Aku butuh situasi untuk kita saling bicara, saling mendengar. Saling bicara, saling mendengar ya. Artinya karena jawaban Usi itu penting ya, maksudnya. Iya. Mungkin tidak ya. Tidak bercerai maksudnya. Iya. Tetap bertahan ya. Bertahan. Artinya berangkat dari ini ya, berangkat dari keterbukaan, berangkat dari kejujuran, berangkat dari mari kita benahi apa yang keliru begitu ya, yang keliru kita cari tahu gitu ya. Cuma kadang-kadang kan gitu ya Pet, kita mau bertahan tapi kita nggak tahu pasangan kita. Ya, gitu. ya. Maksudnya dari sudut pandang Usi ya, bahwa seandainya kita terluka akibat perselingkuhan dan itu terjadi langsung nyata di depan kita, berarti teman-teman Usi Irma tetap memilih untuk, ini aku jadi kayak host sama guys ya, tapi enggak, maksudnya karena kalau misalnya aku dalam pengalamanku kan, dalam hubungan pacaran kan pasti gampang aja, mudah kita putus, atau mungkin kadang-kadang dimaafkan tapi jangan lagi ulang yang sama, ketahuan lagi udah satu kali ada bayi, 2 kali sumulai, 3 kali laki bini bakal lain kan begitu. Nah, tapi kalau Usi Irma memilih untuk memaafkan sekaligus memperbaiki. Karena kadang-kadang gitu ya teman-teman ya, siapa tahu kita juga turut andil dalam kekeliruan yang mereka lakukan. Jadi kita juga perlu memperbaiki diri. Kenapa ya sampai orang melakukan tindakan yang melukai kita. Dan kalau lebih baik begitu. Aku tadi pikir Usi bilang ya selingkuh lagi. Enggak. Masalahnya gini ya. Yaitu kebiasaan untuk mendengar pasangan itu juga penting. Oke. Kadang-kadang hal-hal yang mereka ngomong sekelibat itu penting loh. Ya tuh. Kadang-kadang mereka cuma kayak ngomong asal lalu, padahal sebenarnya itu mungkin yang datang dari hati. PK. Ya, dan itu yang harus teman-teman, aku nih kalau ibaratnya kasarnya ya, nggak suamiku, nggak Miguel gitu ya. Kalau mereka kebelet pipis aja tuh aku tahu gitu ya. Artinya gini, dan memang itu yang selalu aku bilang juga, mungkin aku pernah sebutkan di episode yang lalu, yang selalu kita minta dalam membangun relasi itu adalah kepekaan. Betul. Ya, kepekaan untuk kita bisa, kan pasti kalau ada yang berubah tuh kan kita nggak mungkin lah kita nggak tahu sesuatu yang agak berbeda gitu ya. Pasti kita punya sinyal. Betul. Dan ketika kita salah, misalnya kita melakukan kekeliruan, selingkuh, minta maaf itu dalam ketulusan, dalam pemahaman bahwa kita tahu kita salah. Jangan sekadar maaf,
nggak usah minta supaya maaf, supaya nggak diperpanjang persoalannya begitu ya. Udah minta maaf gitu. Udah supaya beres, selesai. Supaya beres. Padahal nggak tahu salahnya di mana. Minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, karena kita melukai ciptaannya gitu ya. Kita melukai orang yang Ia kasihi juga. Lalu kemudian ya berproses bersama dalam pembaharuan diri juga, bukan cuman orang lain yang kan kalau orang yang selingkuh tuh suka menyudutkan dan menyalahkan orang lain dan menganggap diri korban. Kadang-kadang kan playing victim gitu ya. Tapi yang pada siapa yang merasa yang salah. Loh, kayaknya harusnya gue yang marah deh, kok jadi elu yang marah gitu. Harusnya gue yang marah, kok jadi elu yang ngambek, kan gitu, aneh. Betul. Tapi ya itu ya, kita berproses bersama-sama untuk mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga Usi, rumah tangga teman-teman yang lain, relasi teman-teman yang lain. Dan jika itu terjadi, kita tahu larinya kemana, lari ke Tuhan, lari ke orang-orang yang bisa. Teman-teman kalau mau cerita sama kita juga siap kan, dari awal kita bilangnya dari episode 1 kita mau jadi teman untuk teman-teman daripada cari jalan pintas kan begitu. Oke. Teman-teman, kita nggak bermaksud menggurui ya. Ya, tapi kita sekedar sharing dari segala pengalaman hidup dan juga realita yang kita jumpai sehari-hari. Jadi tetap semangat, tetap mencintai dengan penuh ketulus. Iya kan, kalau drakor itu udah pakai itulah azan. Semangat, tetap mencintai dalam ketulusan. Lanjut tuh sih, sorry. Ketulusan, terus setia itu mahal. Betul. Tapi setia itu selalu berujung pada hal-hal yang indah dan membahagiakan. Jadi melatih untuk setia. Dan setia menunjukkan kelas kita kok. Jadi orang-orang yang berkelas. Jadilah orang-orang yang berkelas. Di dalam iman kita juga kepada Kristus, kita harus berbeda dengan dunia ini, gitu ya. Oke deh teman-teman, itu percakapan kita. Jadi silakan yang mau lanjut nonton Koreanya silakan. Kita juga mesti lanjut ya Pet ya, karena nih di episode 10 nih udah agak alurnya jadi ini nih. Alur mundur. Iya. Banyak kejutan. Oke, teman-teman, episode terbaru Podcast Tanpa Podium sudah bisa teman-teman dengarkan setiap Rabu malam di Spotify, dan juga sudah bisa teman-teman saksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Info selengkapnya dapat teman-teman temukan kalau follow @podcast tanpa podium di Instagram gitu ya. Di sana ada iklan, ada microblog, ada video-video yang mencerahkan. Jadi ya jangan lewatkan. Begitu. Oke deh. Saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. Sampai jumpa episode selanjutnya. Bye. God bless you. Jangan selingkuh. Jangan selingkuh. Stay faithful. Ya. Pokoknya tetap setia. Dadah.